3 tahun saya mendalami bisnis ini, alhamdulillah sudah berhasil mengembangkan bisnis saya ke next level lah. Perkenalkan, nama saya Genggas Firmatadewa, SEMM. Saya menggeluti bisnis di bidang furnitur, mebel, dan rumah kayu jati Blora. Kenapa saya menggeluti bisnis di bidang kayu jati Blora? Yang pertama alasannya adalah alasan geografis. Di Blora mempunyai sebuah pohon yang tidak bisa ditiru yang lain. Walaupun namanya sama, tapi nggak bisa ditiru kualitasnya, yaitu jati Blora. Karena jati Blora itu mempunyai 3 elemen ya. Yang pertama adalah tumbuh di tanah berkapur, yang kedua adalah tumbuh di tanah berminyak, yang ketiga adalah gugur daun atau meranggas. Karena itulah saya memberanikan diri untuk terjun di bisnis pembuatan furnitur, mebel, rumah kayu jati dari bahan jati Blora. Saya menggeluti bisnis ini dari tahun 2012-13. Saat itu tapi saya tidak memakai jati Blora. Saat itu saya masih menggunakan jati yang berasal dari Jepara. Jadi saya impor barang-barang dari Jepara, terus saya finishing ulang, baru saya jual. Di tahun 2020, saya mulai menggunakan jati perhutani Blora sebagai bahan utama dari pembuatan furnitur, mebel, sama rumah kayu dari saya. Kenapa sih saya pakai jati perhutani Blora sebagai bahan utama mebel saya? Pertama, memang dia kuat, anti rayap, anti totor. 3 tahun saya mendalami bisnis ini dari 2020-an. Sampai 2023 saya alhamdulillah sudah berhasil mengembangkan bisnis saya ke next level lah. Yang dulunya memang saya hanya pasif, bikin toko kecil, saya jual barang-barang display. Sekarang saya sudah merambah ke medsos lah, TikTok, IG, dan lain-lain. Saya mempunyai cerita yang nggak mengenakan beberapa kali lah. Yang pertama itu yang masih saya ingat adalah yang pertama ketika saya menjual rumah joglo di Bali, tepatnya di Ubud. Saya kirim 1 unit joglo sampai lokasi itu jam 10 malam. Lalu setelah kita taruh bahan-bahan joglo tersebut, kita tinggal tidur lah. Nah, paginya ketika saya ke lokasi, bahan-bahan usuk kayu semuanya habis, hilang, dicuri orang. Di situ tidak ada yang mau bertanggung jawab dari pihak security dan lain, nggak ada. Otomatis saya merugi puluhan juta. Yang kedua, saya itu pernah kirim barang furnitur itu 1 truk full itu ke daerah Ngawi. Setelah saya kirim itu bilang kalau uangnya belum ready. Padahal sesuai SOP di tempat saya, ketika barang dikirim sampai lokasi itu harus lunas. Saya tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada follow up dari beliaunya. Saya hubungi, tidak bisa. Barang saya sudah terkirim semua, tapi uang tidak kembali ke saya. Gimana cara ngatasin permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi? Sebelum barang dikirim, itu harus lunas. Walaupun memang ada beberapa orderan yang tidak jadi gara-gara hal tersebut, karena dari pihak customer tidak setuju, saya nggak apa-apa sih. Daripada endingnya menjadi seperti yang dulu, saya merugi, lebih baik tidak usah dapat order yang kira-kira ada chance untuk ada terjadi penipuan. Untuk para pengusaha yang mempunyai orderan besar, tetap menggunakan hitam di atas putih, perjanjian jual beli yang mengikat antara penjual dengan pembeli itu wajib hukumnya, supaya tidak terjadi kesalahan, miskomunikasi, ataupun hal-hal aneh yang akan memberatkan kedua belah pihak. Tips saya untuk teman-teman anak-anak muda yang mau merintis bisnisnya, pertama yang harus dimiliki adalah restu dari orang-orang yang kamu sayang. Jadi, kamu percaya sama dirimu sendiri, kamu fokus sama dirimu sendiri. Bisnis sama Allah itu enak. Ketika kamu serius, pasti dibantu kok, pasti itu. Yang penting kamu sabar, ojo gerusa-gerusu. Nah, itu poinnya. Nanti pasti akan berbuah manis pada endingnya.